Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsan wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang dengan rahmat, nikmat serta pertolongannya maka sempurnalah amal-amal soleh yang dapat kita kerjakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmatnya. Nikmat aman, nikmat sehat, nikmat kebaikan, nikmat bertemu dengan Ramadan, nikmat Allah bantu dan tolong kita semua untuk menyelesaikan Ramadan dengan sempurna. Dan nikmat pada hari ini ma'asyiral muslimin, bersamaan dengan terbitnya mentari dari ufuk timur, terbit pula kebahagiaan di dalam hati-hati kaum muslimin, juga hati-hati kita semua dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sudah menjadi kewajiban untuk kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang ada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjaga ketakwaan kita kepadanya, menjaga ketaatan kita kepadanya, senantiasa tunduk dan patuh kepadanya, dan senantiasa mengusahakan diri kita untuk menjauhkan serta meninggalkan diri dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena itulah ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang Rabb kita semua sampaikan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam kondisi beragama Islam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menjelaskan tentang ayat ini. Yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa adalah ayyuta'a fala yu'sa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ditaati dan tidak dimaksiati. Wa ayyudkara fala yunsa, bahwasanya kenikmatan-kenikmatan dari Allah itu selalu diingat dan tidak dilupakan. Wa ayyushkara fala yukfar, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala itu disyukuri dan tidak dikufuri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya muslim yang hakiki adalah yang senantiasa menjaga ketakwaannya sepanjang umurnya. Bahwasanya muslim yang benar adalah mukmin yang senantiasa menjaga amalnya dengan taat kepada Allah dan menjauhkan diri dari maksiat dan larangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa menjaga iman
dan takwanya sampai maut menjemput. Ya, memang benar ma'asyiral muslimin bahwasanya Ramadan adalah bulan untuk beramal. Namun ingatlah, ketika musim kebaikan itu berakhir, hendaklah bekas jejaknya masih terus ada dalam sisa-sisa kehidupan kita. Maka ma'asyiral muslimin azza wa iyyakum, ketika datangnya hari raya Idul Fitri, setelah kita menyelesaikan 30 hari berRamadan, ada yang perlu kita muhasabah dalam diri kita masing-masing. Apa yang telah kita lakukan selama Ramadan? Apa yang tersisa setelah Ramadan pada ibadah dan akhlak kita? Apakah amalan-amalan yang telah kita lakukan, yang telah kita kerjakan, yang telah kita pupuk selama bulan Ramadan akan senantiasa kita teruskan setelahnya? Maka 3 pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang serius, yang harus juga dijawab secara serius oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Para salafus saleh terdahulu ma'asyiral muslimin telah memberikan keteladanan kepada kita semua bagaimana seharusnya bersikap dengan Ramadan. Disebutkan bahwasanya mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka bertemu dengan Ramadan, mereka manfaatkan setiap detik di dalam Ramadan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menambahkan ketaatannya, mereka menambahkan keimanannya, mereka menambahkan ketakwaannya. Kemudian setelah Ramadan itu pergi dan usai, mereka senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah 6 bulan lamanya setelah Ramadan pergi. Ibnu Rajab rahimahullah taala pernah menyebutkan, kanu yad'una Allah 6 ashhurin an yuballighahum syahr Ramadan. Dahulu para salafus saleh senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya agar mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Tsumma yad'una Allah 6 ashhurin. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan setelahnya, an yataqabbalahu minhum, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal saleh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka infakkan, dan orang-orang yang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan dengan hati yang takut, dengan hati yang khawatir, karena mereka tahu sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang telah melakukan sesuatu yang di dalamnya ada kekhawatiran, ada rasa takut, adalah mereka yang berzina, adalah mereka yang mencuri, adalah mereka yang meminum minuman khamar, adalah mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ya binta Siddiq, tidaklah demikian wahai anak As-Siddiq, wahai Aisyah, walakinnahum alladziina yasumun wa yashallun wa yatasaddaqun. Akan tetapi mereka yang di hatinya terdapat ketakutan, kekhawatiran, amalan mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mengerjakan salat, adalah mereka yang berpuasa, adalah mereka yang menyedekahkan hartanya, wa hum yakhafuna ay alla yuqbala minhum, dan mereka khawatir dan takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dan terdepan dalam kebaikan. Karena ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Maka celakanya ma'asyiral muslimin, celakanya ma'asyiral muslimin, manakala amalan orang-orang yang lebih saleh daripada kita belum tentu diterima. Bagaimana dengan amalan kita yang masih banyak lalainya? Bagaimana dengan kita semua yang lalai dalam menghidupi malam-malam Ramadan dengan ketaatan, yang lalai untuk mengisi siang-siang Ramadan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ma'asyiral muslimin, perbaikilah amalan kita setelah Ramadan.
Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin azza Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya kondisi seseorang setelah bulan Ramadan itu setidaknya ada dua. Yang pertama adalah mereka yang lebih baik daripada sebelum Ramadan. Mereka menjadi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa bersemangat dalam kebaikan. Mereka bersemangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka rutin menghadiri salat Jumat dan jamaah. Mereka senantiasa beristiqamah dalam beribadah dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, ini adalah tanda amalan-amalan mereka selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya ma'asyiral muslimin, ada orang yang keadaannya sama seperti sebelum bulan Ramadan atau bahkan lebih buruk daripada sebelum Ramadan datang. Kalau Allah Subhanahu wa taala menerima amal mereka di bulan Ramadan, namun mereka kembali ke belakang dengan cepatnya. Mereka kembali bermaksiat, mereka tinggalkan ibadah, mereka terjang larangan Allah, mereka lalaikan salat hingga senang kembali melakukan maksiat dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan anggota badannya, dengan perkataannya, dengan perbuatannya serta hartanya. Maka kata para ulama, orang-orang yang semacam ini pada hakikatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala wa billah. Perhatikan perkataan salah satu salafus salih, "Man shoma Ramadan wa huwa yuhaddithu nafsahu ila afṭara min Ramadan lam ya'sillah, dakhala al-jannata bighairi mas'alatin wala hisabin." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia berazam kuat dalam dirinya, ketika Ramadan berakhir, aku tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan aku jaga ibadahku pada Allah, akan aku jaga diriku dari maksiat kepada Allah. Maka kata beliau rahimahullah taala, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kesulitan dan tanpa ada hisab. Namun sebaliknya, wa man shoma Ramadhana wa huwa yuhaddithu nafsahu idza aftara 'asa rabbahu, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian terbetik dalam hatinya, kalau Ramadan sudah berakhir, saya akan kembali melakukan kemaksiatan ini, saya akan kembali melakukan ini dan itu. Maka kata beliau rahimahullah taala, fasiyamuhu alaihi mardudun, puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ma'asyiral muslimin, jangan jadikan ibadah hanya pada bulan Ramadan saja. Salah seorang salafus saleh berkata, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk orang, seburuk-buruk manusia, la ya'rifuna Allah haqqan illa fi Ramadan, adalah mereka yang tidak kenal sama Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Yang mereka tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Yang mereka tidak datang ke rumah-rumahnya Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullahu, sesungguhnya orang yang benar-benar saleh, hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya adalah mereka yang senantiasa beribadah dan berusaha menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun penuh. Karena itu ma'asyiral muslimin, beribadahlah sampai ajal menjemput kita semua. Beribadahlah sampai akhir hayat kita, karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan batasan waktu untuk beramal bagi seorang mukmin kecuali telah datangnya kematian kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin, beristiqamahlah setelah Ramadan, karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang kita sembah di bulan Syawal. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang kita sembah di bulan Zulqa'dah.
Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang sama yang kita sembah juga di bulan Zulqa'dah dan di bulan-bulan lainnya. Maka tidak ada yang berubah kecuali ketakwaan kita, ma'asyiral muslimin. Selalu jaga dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa tunduk dan patuh atas perintah-perintah Allah dan menjaga serta menjauhkan diri kita dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada akhirnya ma'asyiral muslimin, kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua untuk menyempurnakan sisa-sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala jatahkan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan belas kasih-Nya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari azab-Nya yang pedih dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga-Nya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu 'amin wa antum bi khairin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma wa'id 'alaina ramadana a'waman 'adidah wa aznikmatan madidah wa nahnu 'ala sihhatin wa 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Subhana rabbina rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi